Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyambut teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan kita. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Mbak Utari, acara ini adalah bagian dari kompetisi 3MT yang akan dilaksanakan oleh AIPSA pada tanggal 5 Desember 2020 di KJRI khusus untuk mahasiswa Indonesia di Australia Barat karena akan dilakukan secara offline. Nah, dari diskusi kami ada masukan kenapa tidak dibuka untuk umum supaya kita bisa menjangkau dan memberikan manfaat audiens yang lebih luas, maka kami buka secara online untuk memberikan kesempatan pada teman-teman di luar Western Australia untuk juga terlibat dan belajar bersama kami. Penting untuk dicatat bahwa ini AIPSA bukan ahli di bidang 3MT, tapi bahwa kita punya pengalaman, kita punya beberapa teman yang memiliki pengetahuan dan beberapa mendapatkan pelatihan juga sebelumnya. Tentu dari hal-hal itu dapat kita share ke teman-teman yang belum pernah ikut, belum pernah mendapatkan pelatihan, baik itu yang akan ikut di kompetisi 3MT AIPSA pada awal Desember ini maupun teman-teman di luar yang mungkin akan ikut 3MT di lembaga atau institusi berbeda. AIPSA sendiri merupakan lembaga volunteer, jadi berbasis sukarelawan. Kami merupakan lembaga non-universitas yang mendapatkan lisensi untuk melakukan kompetisi 3MT. Dan ini kami lakukan secara rutin setiap tahun. Di tahun-tahun sebelumnya memang untuk workshop ini hanya pendek sekali. Jadi kita berusaha membuat ini sedikit lebih lebih kondens gitu untuk meringkas semua dan memastikan teman-teman mendapatkan apa yang diperlukan. Setelah itu sebagai penutup saya sampaikan terima kasih pada rekan-rekan panitia yang sudah menyiapkan dan akan menyampaikan sesi ini, dan secara khusus nanti kepada Mbak Nana saya sampaikan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan rekan-rekan peserta semuanya. Demikian dari saya, selamat berworkshop, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Sugi. Nah, teman-teman kita langsung aja ke penjelasan tentang 3MT. Yang akan memberikan penjelasan adalah Mbak Lu. Nanti juga akan ada sedikit sharing dari juara 3MT AIPSA tahun lalu, Mbak Yulisna Mutiasari, dan setelah itu kita akan bicara tentang teknis pelaksanaan kompetisinya. Untuk Mbak Lu, kita punya waktu 40 menit ya, presentasi sama tanya jawab. Gitu. Oke. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Mbak Utari. Nanti tidak hanya saya aja, nanti bisa ditambahin juga sama Mbak Dikta, sama Mbak Utari dari penjelasan yang saya sampaikan. Saya akan menyampaikan gambaran umum mengenai 3MT. Tadi udah sekilas sempat disampaikan oleh Mas Sugi mengenai 3MT, terus kemudian ada juga tentang persiapan untuk speech-nya, untuk slide, dan juga presentation-nya. Nah, jadi kalau 3MT sendiri itu sebenarnya diselenggarakan pertama kali oleh University of Queensland pada tahun 2008 dan akhirnya diadopt oleh 600 universitas di 65 negara di dunia, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, sangat baik untuk mengenalkan ide riset atau ide yang kita miliki kepada halayak umum. Dan seperti tadi juga Mas Sugi sudah sempat menyinggung sekilas bahwa AIPSA, organisasi kita
itu adalah satu-satunya non-university organization yang diberikan izin untuk menyelenggarakan kompetisi 3MT ini di Western Australia ya. Dan untuk tiap kampus biasanya seperti contohnya UWA itu ngadain juga kompetisi 3MT yang sempat saya dan Mbak Utari ikutin tahun 2020 ini di sekitar bulan Juli ya Mbak ya. Dan nanti yang kebetulan yang pemenangnya nanti kita bahas contohnya pada workshop kali ini. Pemenang keduanya kita bahas contohnya nih. Jadi apa sih tugasnya saat kita berkompetisi 3MT, namanya 3-minute thesis. Kita itu memberikan sebuah orasi tentang riset, topik, ide yang kita miliki, dan signifikansinya dalam waktu 3 menit atau kurang. Jadi karena 3-minute thesis, kita benar-benar stick on time banget 3 menit. Jadi audiensnya itu diberikan kepada audiens kita itu non-spesialis audiens. Artinya ini bukanlah conference yang benar-benar spesifik di suatu bidang ilmu yang ketika kita membahas tentang satu term spesifik mereka semua ngerti. Ini untuk non-spesialis audiens. Jadi kenapa ini menjadi suatu tugas, termasuk dalam suatu tugas yang penting yang perlu kita ingat di dalam 3MT. Karena nanti ketika kita menyiapkan presentasi kita atau orasi kita harus juga melihat bahwa audiens kita itu tidaklah di bidang ilmu kita. Nah, tantangannya di dalam 3-minute thesis ini, kita benar-benar terbatas dalam waktu 3 menit. Karena biasanya kalau lebih dari 3 menit itu didiskualifikasi, meskipun kalian masih bisa terus melanjutkan orasi, tapi sebenarnya itu sudah melebihi waktu aturan main kita. Kemudian kita harus menyiapkan satu single static PowerPoint. Kadangkala kalau kita punya satu ide, pengen banyak banget yang disampaikan sampai akhirnya satu slide PowerPoint itu nggak cukup gitu kan. Tapi ini kita harus bagaimana memaksimalkan sebuah satu slide PowerPoint yang mendukung speech kita atau orasi kita, atau mendukung ide apa yang kita sampaikan. Dan juga tidak boleh ada additional electronic media, suara-suara, ataupun misalnya alat peraga dan kawan-kawannya gitu. Itu adalah sebuah, saya bisa katakan sebuah challenge dari 3-minute. Terutama di sini tuh yang paling penting adalah di waktunya itu 3-minute. Karena tanpa kita sadari, ngomong 3 menit itu sangat singkat banget gitu. Kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk speech kita. Pertama, seperti tadi sudah sempat saya singgung tuh, bahwa ketahui audiens kita. Dan kita harus benar-benar audience center. Jadi orasi kita itu bagaimana caranya itu harus bisa ditangkap oleh audiens. Kemudian hindari jargon-jargon, terutama jargon yang spesifik di bidang ilmu. Jadi karena kadang orang dari bidang ilmu yang lain nggak tahu itu apa jargonnya. Ketika kita ingin lebih dalam ketika kita memikirkan tentang audiens kita perlu berpikir apa yang mungkin sudah diketahui oleh audiens terhadap topik kita. Apakah ini topik yang benar-benar spesifik atau technically bidang ilmu kita, ataukah ini adalah general knowledge yang kita akan bahas gitu. Kemudian kita harus mengetahui apakah ini kata-kata yang common buat halayak umum atau kata-kata yang spesifik di bidang ilmu tertentu. Dan kita harus juga, ini kita berikan satu contoh, dua word yang kayak kita bandingkan. Kalau misalnya di bidang ilmu tertentu ada unpaid care work gitu ya. Padahal kata-kata alternative word-nya itu misalnya child care, termasuk household course itu ini dari bidang ilmunya Mbak Utari ini. Terus ada dari bidang ilmunya Mbak Dikta, contohnya ada patologi tes gitu. Ini orang umum kalau ngedengar patologi tes mungkin nggak tahu ya. Mungkin orang-orang di bidang kedokteran yang tahu. Tapi kalau health examination itu in general kita semua langsung nggak di bidang kesehatan pun langsung oh itu yang dimaksud. Nah, di dalam 3-minute thesis
kata-kata yang common language inilah yang harus kita gunakan gitu ya. Jadi karena supaya bisa dimengerti oleh audiens kita demi audience center tadi. Kemudian yang kedua, ketika mempersiapkan speech lainnya itu adalah memikirkan apa itu take home message yang mau kita sampaikan di orasi kita. Bagian mana yang ingin audiens itu ingat dari orasi kita, dan kita itu menyampaikan one key point dalam 3 minute ini. Misalnya gini, kalau kita punya tesis atau skripsi atau apapun gitu, kadang kan kita punya banyak rumusan masalah, banyak research objektif gitu. Sebenarnya di dalam 3 minute ini tidak harus ke semua research objektif itu yang harus disorkan, disampaikan gitu di sini. Tidak, kita bisa memilah dan memilih satu pesan penting yang ingin kita sampaikan. Karena lagi-lagi kita striknya di waktu 3 menit. Dan waktu 3 menit itu begitu singkat. Jadi ada satu key point yang harus kita pilih dari misalnya research objektif kita, dan yang akan kita sampaikan ke audiens yang itulah menjadi yang akhirnya diingat oleh audiens. Oh, Mbak Utari ini presentasi tentang ini pekerjaan rumah tangga misalnya kayak gitu. Jadi sesuatu yang akhirnya diingat oleh audiens. Ketika kita membuat memikirkan tentang tadi take home message kita yang kita berikan kepada audiens, teman-teman bisa menjawab atau menggunakan beberapa guidance question di sini yang kita sediain gitu. Misalnya, apa topik tesis kita ini? Mengapa ini menjadi sesuatu yang signifikan? Terus siapa contohnya, kepada siapa ini pentingnya signifikan? Terus konteksnya bagaimana gitu? Terus apa bagian yang paling menarik dari riset kita? Kemudian apa contohnya research question yang utama atau yang sentral atau poin penting daripada research question kita? Terus bagaimana kita melakukannya contohnya? Terus atau juga bisa kita memikirkan apa yang sampai sejauh ini sudah diketahui oleh orang-orang umum, dan di riset kita dengan yang kita lakukan, kita menambahkan satu bidang ilmu apa. Jadi ini tidak harus semua teman-teman jawab, tapi bisa menjadi salah satu hal yang bisa teman-teman pikirkan ketika kita mau menyampaikan satu message kepada audiens. Bagian manakah yang mau kita gongkan atau yang mau kita fokuskan? Apakah di objeknya, misalnya satu orasi gitu ya, satu orang presenter fokusnya misalnya ke anak-anak yang disable gitu. Jadi kepada yang signifikannya itu pada objeknya, ataukah signifikannya itu benar-benar ke environment in general? Karena kalau tidak kita melakukan riset ini atau ide yang saya lakukan ini, maka environment akan semakin terdegradasi atau whatever lah itu gitu. Jadi bisa teman-teman pilah dari beberapa guidance question di sini yang akhirnya teman-teman pilih sebagai satu home message gitu ya, take home message buat audiens kita. Kemudian yang ketiga dari persiapan untuk speech itu adalah tell your story gitu. Jadi di 3 minute thesis itu sama seperti kita menceritakan sesuatu. Karena ini adalah sebuah narasi, dan karena ini adalah sebuah story kayak cerita gitu, ada awalan, middle, dan ending gitu, dan yang harapannya happy ending gitu. Nah, terus di bagian introduction ada hook. Hook itu kayak clickbait. Kalau misalnya kita lihat judul-judul YouTube, judul-judul berita, judul-judul apapun itu kan kayak ada clickbait atau hook tertentu gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa peserta yang nanti kita ada berikan beberapa link contoh YouTube winnernya 3MT ya, baik UWE ataupun yang internasional gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat, ada yang berupa joke, ada yang berupa kehidupan sehari-hari, ada yang benar-benar related in personal terhadap kita gitu. Ketika kita mendengar hooknya kayak kita merasakan sendiri gitu. Nah,
itu biasanya dilakukan di introduction. Nah, ada waktu saya mengikuti workshop, saya bersama Mbak Utari mengikuti workshop persiapan kompetisi 3MT ini, diberikan sedikit warning, kalau misalnya ingin menggunakan joke, lelucon gitu sebagai hook, harus hati-hati gitu, karena kadang joke-nya itu jangan sampai garing, jangan sampai yang sesuatu yang malah tidak nyambung dan tidak dimengerti oleh orang lain gitu. Jadi cukup riskan meskipun hasilnya bagus nih. Nanti teman-teman bisa lihat dan sambil cek-cek juga beberapa presentasi dari peserta atau finalis 3MT. Nah, terus di body itu ada konten. Nah, ini yang utama. Kalau boleh saya bilang, story daripada alur cerita daripada si 3MT ini, itu kalau kayak kurva sinusoidal, 1/4 kenaikan kurva itu adalah introduction, utamanya itu adalah di body, kemudian di mungkin setengah turunan itu adalah ending daripada cerita kita. Jadi tetap poin pesan utamanya itu adalah di body, karena disitulah yang ada apa kontennya gitu, yang topik riset kita, kemudian yang kita tekankan dari ide kita itu ada di body itu, dan kemudian di endingnya adalah bagaimana kayak kita bisa memberikan satu take home message tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, yang nge-link kepada introduction kita. Jadi kayak endingnya itu mungkin penekanan kayak tadi, kalau saya tidak lakukan ini maka laut akan lebih tercemar. Dengan melakukan ini, seperti contohnya penelitiannya Mbak Ayu, maka kita bisa mengurangi CO2 yang ada di dunia dan lain-lain sebagainya gitu. Oke, ini kita ada satu contoh, ini yang juara 2-nya 3MT kompetisinya di UWA, mungkin teman-teman bisa sambil lihat ini. Judulnya itu Have You Ever Fallen in Love? Wow, dari judulnya udah catchy banget ya, udah clickbait banget ya. Dan lihat hook yang dia berikan, yang warna merah ini adalah hooknya. Imagine you are walking through the park and something to the right. Jadi di sebelah kita tuh ada sesuatu yang catch your eye. It is the most beautiful person you ever seen. Ada cowok ganteng lewat di halaman ya pas kita jogging. But then they see you and wink, and suddenly you feel short of breath. Jadi langsung merasa ini ya, nafasnya deg-degan ya. Kemudian kamu merasa heart thumping in your chest, you feel dizzy, confused, dan ngerasa pusing. Jadi mungkin ini hooknya dia itu adalah cinta pada pandangan pertama ketika melihat orang ketemu di park. Nah, kita masuk ke introduction key message. Apakah itu cinta ataukah itu episode dari atrial fibrillation or heart failure? Nah, teman-teman bisa dilihat. Jadi bahasa teknikalnya dia tuh atrial fibrillation, tapi dia memberikan common language itu adalah apakah ini gagal jantung gitu ya, atau heart disease gitu ya. Jadi dari hooknya tadi yang bagaimana ngelihat orang ganteng, akhirnya disandingkan dengan heart failure itu gitu. Jika itu cinta, maka then good luck and see you later. I'm not interested in you, but if it's heart disease, then welcome to my research, where I get to see your experience of atrial fibrillation and abnormal heartbeat. Jadi ini penelitiannya udah langsung banget kita tahu bahwa penelitiannya berhubungan dengan heart failure dan abnormal detak jantung itu ya, dan juga gagal jantung, di mana your heart isn't pumping as well as it's sold within our community. Terus jadi ini bagian introduction, warna merah hook, warna hijau itu adalah introduce the message daripada atau start untuk masuk ke topiknya. Dan yang warna biru ini adalah bodinya sendiri. Dia mulai menunjukkan data bahwa sesuai dengan based on data, bahwa 1 dari 6 orang di Australia itu memiliki heart disease, dan bagaimana kita mulai dijelaskan mulai dari data, kemudian juga dia memiliki data lainnya bahwa hospital
di Western Australia itu memiliki data mengenai data demografik ya. Jadi kenapa pasien itu masuk ke rumah sakit dan apa penyebab sakitnya. Jadi mereka memiliki data ini dan informasi atau data ini dapat dihubungkan ke bentuk lainnya, informasi lainnya seperti waktu dan penyebab kematian. Jadi karena yang Courtney Weber ini dia orang dari public health, jadi memang topiknya seperti ini ya. Dari data yang dia dapetin tadi dari yang ada di hospital, jadi kita memiliki knowledge tentang non-identifiable patient level of information. Nah, jadi dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa akhirnya disinilah penelitiannya dia. I'm interested in that love triangle between atrial fibrillation, heart failure, dan hospitalization and early death. Jadi penelitiannya dia tentang ini. Dan ke yang warna merah itu adalah ending daripada story dan home message-nya itu ada di sini. In the end, when you fall in love with someone, you fall in love with every aspect of that person, and we need to do that in research too. Nah, research-nya will provide that base understanding for person-level prevention and treatment strategy untuk heart failure ini. So we can all have heavier, longer life with less burden and more love. Jadi kayak ketika saya lihat recordingnya ini benar-benar langsung nangkep banget di hati dan sampai sekarang langsung kalau Courtney, yang cerita tentang falling in love gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih teman-teman ketika kita satu contoh 3-minute thesis yang kemarin akhirnya dapat peringkat 2 di 3MT UWA competition ini, dan yang dimana saya sendiri sebagai audiens dari anggaplah audiens yang bukan di bidang ilmunya tetap terus mengingat home message-nya dia karena penyampaiannya yang begitu hook-nya dapat, body-nya dapat, ending home message-nya juga dapat. Dan lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat nanti di YouTube-nya, dan PowerPoint-nya itu juga sangat menarik kalau boleh saya bilang karena begitu simple, begitu cuman peta Australia dengan ada jantung di gambar orangnya. Udah gitu aja, tapi dengan judulnya yang Have You Ever Fallen in Love, itu udah langsung clickbait banget ya. Dan ngomong ini 3 menit ini sangat-sangat cepat. Jadi nggak terasa banget. Oke, ini ada juga beberapa contoh. Kita juga kemarin malam ketika mengirimkan link Zoom meeting ini, kita sudah mengirimkan juga PPT PDF-nya. Nanti kalau misalnya belum ada, kita sediain Google Drive bagi peserta yang belum belum dapat PDF daripada PPT ini. Bisa juga nanti teman-teman lihat contoh-contoh yang lain dari pemenang 3MT competition. Ini yang ada juga Who is Defending Our Coastline. Ini sepertinya sangat cocok dengan Mbak Ayu atau teman-teman di Marine Science. Kemudian ada juga Locating the Great Gig in the Sky. Ini padahal fisika banget, tapi penjelasannya bisa kita mengerti. Ini kalau tidak salah tentang ada Mars atau apa, tentang astronomi, tentang langit-langitan, yang karena pemenangnya ini yang Chayan Chatterjee ini yang juara satunya UWA competition itu ya, dia dari orang dari fisika. Jadi mungkin Aster itu yang fisika banget itu bisa ngecek videonya. Jadi meskipun orang dari science, engineering, social science, marine science, whatever itu, bisa mempresentasikan 3MT-nya dengan cara yang bisa dimengerti oleh audiens, yang pesannya bisa ditangkap oleh audiens. Kalau Now You See It ini dia lebih ke orang social science itu yang kalau tidak salah. Nanti teman-teman bisa cek aja di beberapa sampel yang kita berikan di sini yang menurut kita sangat bagus nih contohnya. Oke, yang keempat itu adalah clarity is key. Jadi bahwa kita ketika mempersiapkan speech-nya itu, ini kita kan mempersiapkan
nanti di sesi ketiga kan kita akan menyampaikan informasi detail. Salah satunya adalah teman-teman juga diminta untuk membuat skrip apa yang akan disampaikan dalam waktu 3 menit. Nah, yang skrip yang dibuat itu adalah sebenarnya adalah spoken text gitu. Pengalaman saya sebelumnya waktu ikut ini, karena saya mempresentasikan riset proposal, saya membuat skripnya itu based on riset proposal, which is itu adalah bahasanya bahasa written. Dan kemudian ketika itu yang saya latih untuk saya presentasikan, dan kemudian ketika saya latihan di salah satu tim penyelenggara, panitia gitu, dia diberikan masukan lah bahwa bahasamu tuh terlalu written text banget gitu. Di 3MT itu yang utama adalah spoken text, jadi bagaimana kita lebih diutamakan tuh ngomongnya. Jadi mungkin nanti ketika membuat skrip untuk 3 minute thesis ini, ngomong dulu baru diketik gitu. Jangan karena kemarin saya agak salah gitu sih nangkepnya juga. Tapi itulah proses pembelajaran. Di mana di sini juga kita kan sama-sama belajar, dan ini adalah satu 3MT competition ini adalah salah satu wadah yang sangat luar biasa untuk membuat kita sama-sama belajar. Kemudian ask for feedback. Jadi feedback yang seperti saya contoh tadi, ketika saya udah ngebuat skrip dan kemudian saya mencoba membacakan, ngecek lagi bisa aja ke partner kerja atau ke teman-teman, apakah memang sudah seperti orang berorasi, apakah message-nya udah bisa ditangkap dan lain sebagainya. Gitu. Oke, tadi speech kita ada 4 hal poin penting yang perlu teman-teman ingat. Ketahui audiensnya, kemudian kita memilih home message-nya yang akan kita sampaikan di ending, yang akan terus diingat oleh audiens, kemudian bagaimana kita bercerita, karena ini adalah sebagai storytelling daripada research atau idea kita, dan clarity daripada yang kita sampaikan. Nah, berikutnya itu adalah tentang persiapan slide-nya. Nah, slide-nya cuma satu doang, single static PowerPoint. Tidak, ya jelas karena satu nggak mungkin ada transisi animasi gitu. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu tidak perlu nanti klik gitu kayak biasanya kita muncul kotak. No, ini benar-benar satu slide transition, dan kita tidak akan ngutak-ngatik si slide ini. Jadi kalau mempersiapkan slide-nya itu adalah dalam satu slide udah mensupport apa yang kita omongkan. Tidak perlu ada additional electronic media, suara-suara. Biasanya kan kalau saya sih ya, nggak tahu kalau teman-teman zaman S1 senang banget membuat PowerPoint, transisi slide-nya ada suara tepuk tangan, ada bla 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 gitu. Jadi ini nggak perlu gitu, apalagi menayangkan YouTube tuh karena biasanya kan kadang-kala kita membuat presentasi tuh untuk mensupport ide kita tuh ada YouTube dulu ditayangin bla 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 gitu. Kalau ini nggak ya teman-teman ya, tidak ada. Jadi benar-benar satu single static yang tidak akan teman-teman next kan, itu hanya langsung ada tayang as a background daripada waktu teman-teman presentasi nantinya. Tidak no additional props gitu, tidak perlu memakai kostum tertentu atau alat-alat laboratory apapun, atau misalnya bawa prototipe dan apa-apa, tidak. Jadi poin atau utamanya itu adalah di kita sebagai orator. Jadi yang penting itu adalah apa yang kita sampaikan. Slide-nya nggak neko-neko sih ya. Nah, ada beberapa catatan, less is more gitu ya. Jadi slide itu haruslah pendukung daripada orasi kita, karena fokusnya di kita. Jadi minimize distraction. Distraction-nya tadi ada nanti suara-suara tepuk tangan, itu benar-benar nggak ada kalau bisa. Ini kita beli contoh bad PowerPoint ya, karena kalau teman-teman bisa lihat, kita ketika ada slide kayak gini di belakang kita, maka audiens itu akan melihat dan akhirnya pikirannya itu menerka-nerka apa ya maksud tanda heart sign ini gitu, dengan wifi, dengan rumah, dengan teknologi HP, bla bla bla. Jadi padahal mau ngebahas what is IoT, Internet of Things, tapi kita sebagai audiens kalau diberikan PowerPoint kayak gini udah langsung nanti pikirannya adalah
sibuk sendiri menerka-nerka message karena terlalu penuh, karena juga terlalu banyak hal yang gambar yang berbeda di sini gitu. Jadi buat seperti yang tadi dibilang bahwa less is more. Jadi lebih baik kalau sedikit yang disampaikan karena slide itu hanyalah komplement daripada orasi kita. Make it personal. Jadi ya sesuai dengan apa ide kita. Dan memang misalnya memiliki suatu impact tertentu terhadap riset kita gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang akan kita introduce ke audience gitu. Kemudian creativity drive interest. Nah ini mungkin based on personal creativity ya. Tapi boleh kreatif, tapi yang seperti tadi kreatifnya jangan sampai membuat slide-nya itu full gitu ya, terlalu menarik slide-nya, orangnya jadi nggak menarik, omongannya jadi nggak menarik gitu. Jadi kembali lagi slide-nya itu should support your 3MT, kemudian engaging tapi cukup jelas, boleh dalam bentuk picture, boleh dalam bentuk satu word quote. Jadi pernah tuh ada kita cuman satu quote aja di dalam single static itu. Atau mungkin dalam sebuah metafor atau illustration, whatever yang memang based on your research idea atau ide yang mau kita presentasikan tadi. Sekreativitas teman-teman yang kayak tadi yang saya bilang, have you ever falling in love? Australia, jantung. Udah cuman sesimpel itu. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat contoh-contohnya yang lain. Itu paling ngena banget sih, karena saya aja sampai sekarang masih ingat, oh yang itu gitu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu yang apa sih namanya ya, cukup simpel gitu ya, tentang slide presentation-nya. Maaf Mbak Lu, mungkin bisa agak moving forward a bit. Oke. Ya, Berapa menit Mbak? Udah lewat sih dirimu. 30 menit. Oh my god. Ternyata 30 menit ini ya. Oke, ini udah tadi kita udah mempersiapkan slide itu ada 3 hal yang penting ya. Less is more, make it personal, dan creativity drive interest. Sama yang terakhir itu yang sesinya ini ada, sesi pertama ini adalah mempersiapkan presentasi kita. Kalau presentasi ya common lah pada saat kita presentasi, vokal ring kita harus jelas, find your rhythm, jangan cepat-cepat. Nah gini nih, biasanya nih ya, kita ketika ngomong 3 menit, awal-awal tuh nyantai. Terus pada saat kita lihat timer, oh 30 detik lagi, terus langsung rushing gitu kan. Makanya itu perlunya latihan. Dan kita juga sudah harus menentukan pause-nya tuh ada di mana ketika kita latihan tadi. Jadi kalau bisa kita konsisten pace-nya selama 3 menit presentasi, dan ada beberapa poin kata yang memang mungkin perlu di-emphasize karena itu adalah ide topik kita, maka itu kita perlu tekankan, keraskan suaranya, itu dari vocal ring. Yang kedua dari body language, tunjukkan show confidence, practice eye contact, hand gesture, walk around, jadi kayak menguasai panggung gitu ya, meskipun kita gugup, karena saya yakin ini kita presentasi di panggung, kadang kan ada demam panggungnya, tapi ada salah satu workshop yang kita ikuti, kalau misalnya mau naik ke panggung, tarik nafas panjang, tahan, hembuskan pelan-pelan, itu katanya konon bisa mengurangi demam panggungan. Avoid distracting gesture gitu ya. Ya, ada beberapa orang yang kadang waktu agak gugup itu mondar-mandir itu kalau bisa, karena ini adalah latihan juga kompetisi ini, jadi kita sama-sama belajar bagaimana menghindari gestur yang mengganggu. Ini kita juga ada berikan contoh, bukan contoh ya, link YouTube, ada TED Talk-nya dari Emi Kadi yang membahas tentang body language. Mungkin kalau teman-teman ada waktu bisa cek di sini, sangat bagus isinya tentang bagaimana body language itu ketika kita berkomunikasi dengan orang. Terus yang berikutnya, busana. Busananya yang nyaman, profesional, ya batik, jas, whatever lah itu, tapi intinya adalah yang cukup profesional lah, tidak perlu kostum aneh-aneh gitu ya. Nah, yang paling terakhir ini yang paling penting yang saya bilang, practice, karena ini akan membantu kita terhadap
confident dan time pengaturan waktu kita, kemudian bila perlu pada saat kita praktis itu juga kita mempresentasikan kepada yang lainnya, sehingga tahu di mana kekurangan kita. Record yourself sehingga kita tahu, oh pada saat ini saya agak rushing ternyata ngomongnya gitu, agak terlalu cepat. Kemudian kita juga kalau misalnya belajar dari yang lain, ada hal-hal baik yang bisa kita contoh gitu kalau misalnya kita belajar satu sama lain. Mungkin itu dari presentasi tadi, ada vocal range, body language, busana, sama latihan yang paling penting. Oke, jadi itu Mbak Utari, semoga tidak melebihi 30 menitnya ya. Terima kasih Mbak Lu. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi dulu. Jadi apa yang mau ditanyakan dari penjelasan Mbak Lu tentang apa itu 3MT dan bagaimana kita mempersiapkan 3MT. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan sharing dari Mbak Yulisna tentang pengalaman berkompetisi di 3MT AIPSA. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh raise blue hand-nya ya, soalnya kalau pakai layar biasanya nggak kelihatan saya. Ada pertanyaan? Setelah Mbak Nana presentasi juga nanti kita ada tentang more detail untuk mempersiapkan lomba ini gitu. Misalnya kalau misalnya ada teman-teman yang pengen bertanya lebih detail, itu di belakang itu ada juga sih informasi detailnya, di mana lokasinya, jam berapa gitu. Boleh nanya Mbak? Silakan. Dengan siapa? Ayu. Oh, Ayu, monggo Mbak. Iya, makasih Mbak Lu penjelasannya tentang 3-minute thesis. Saya pribadi belum pernah ya ikut kompetisi semacam ini dan sangat menarik gitu. Terus dari penjelasan tadi kan waktunya singkat gitu. Terus untuk idenya sendiri, kalau kita kan riset kita itu besar gitu ya. Kemudian banyak yang mau disampaikan. Nah ini mungkin teman-teman bisa berbagi tips. Sebaiknya kita pilih ide itu mengelaborasi dari satu riset besar PhD kita, atau kita pilih salah satu chapter yang menarik yang mau kita tampilkan di sini gitu. Karena kan terdiri dari beberapa chapter kan. Jadi sebaiknya kita pilih salah satu atau kita elaborasi dari satu riset besar, kemudian kita condense tadi ya seperti disarankan di depan. Itu aja, makasih. Mungkin nanti kita jawab bareng-bareng deh. Maksudnya ini kalau kemarin yang saya ikuti ya Mbak Ayu yang dipunyainya UWA itu riset besar saya, karena kan saya masih waktu itu mempresentasikan riset proposal dan goal utamanya itu yang jadi mengelaborasi satu riset question semuanya yang tak pilih. Tapi mungkin akan berbeda ketika ada yang Mbak misalnya Mbak Utari yang udah punya udah melakukan action tertentu gitu di dalam risetnya. Mungkin berbeda. Kalau saya kemarin yang saya gunakan adalah mengelaborasi dari gedenya riset kita, dan yang lebih utama adalah kalau misalnya saya sudah melakukan riset ini, apa manfaatnya? Jadi akhirnya ke situ. Jadi bahwa ketika penelitian saya ini bisa menghindari terjadinya kerusakan pada subsea pipeline sehingga environment bisa lebih terjaga gitu. Itu contohnya waktu saya. Mungkin Mbak Utari dan juga mungkin Mbak Nana di sini bisa nambahin, karena saya yakin setiap orang itu punya personal pendekatan gitu, personal approach yang berbeda ya. Coba kalau misalnya Mbak Utari atau Mbak Nana nih. Saya boleh nambahin nggak? Boleh. Ya. Saya dulu kebetulan research question-nya ada 3, jadi independen gitu. Nah, karena 3 research question ini nggak terlalu berhubungan, jadi saya pilih 1. So it's you who know your research well. Kalau memang mereka itu semua answer one big questions, then keep it general. But if not, maybe just choose one. Nah, tapi yang saya pernah ikut workshop dan yang terus-terus dan diingatkan adalah sebenarnya
nggak ada sih orang di dunia ini yang secare dan sepaham dengan research kita tuh selain diri kita sendiri. Jadi keep in mind that the audience actually don't really care about what you're going to say, right? So it's our task, objektifnya itu bukan untuk menyampaikan seakurat-akurat mungkin apa yang kita sebenarnya lakukan, because they don't really care, they don't really know anyway. But objektifnya adalah supaya kita menarik interest mereka. So you have to choose just one component that you think, kalau memangnya itu methodnya yang inovatif sekali, then present the method the most. Kalau memang itu outcome-nya yang memang dinanti-nanti, then present the outcomes yang promising itu the most. Nah, kalau practical guide-nya, I think di slide yang tadi Mbak Luh, aku lupa slide yang mana, cuman yang preparing the speech, itu ada to think about, itu ada banyak questions yang Mbak Luh bilang, it doesn't have to answer everything, cuman kalau kita misalnya nggak tahu, try to answer everything, ditulis aja semuanya, supaya kita bisa lihat, oh actually yang ini nih yang lebih take the most part, so maybe I'll just highlight that one gitu. Jadi, so those questions are there for you to actually to try at home gitu, from your thinking. That helps. Mau nambahin dari Dita tentang tadi putting your research out there, itu campaign saya terus terang waktu kemarin ikut 3MT di UWA. Jadi karena research question saya cukup besar dan saya masih di separuh perjalanan pengambilan data waktu itu, malah masih di awal. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan tentang analisis karena saya belum melakukan analisis secara mendalam. Jadi akhirnya keputusan saya itu adalah I want to put my issue there. Jadi ini loh, aku punya isuku kayak gini, kamu harus tertarik sama isi saya. Nah, caranya gimana? Bener yang dibilang Dita tadi, saya pakai langkah-langkah yang tadi kalau di slide nomor 9, yang what is my thesis topic, segala macam, dan itu luas banget. Akhirnya saya putuskan saya cuma mau ngomong tentang satu hal gitu. Yang bahkan mungkin itu nggak masuk dalam pertanyaan penelitian saya, jadi itu kayak subnya penelitian, tapi saya pikir ini yang paling praktikal untuk tahap ini untuk saya sampaikan, supaya bisa menarik perhatian audience, bahwa oh ada toh isu seperti ini, oh ada toh isu rumah tangga yang perlu kita bicarakan kalau kita sekolah di luar negeri, kayak gitu. Dari saya seperti itu sih, Mbak Ayu. Jadi langkah-langkahnya ini beneran sangat membantu. Saya ngisi banyak ya, ini semua saya isi waktu itu saya ingat, dan yang saya jadikan di speech malah nggak ada yang dari situ semua. Tapi ini membantu saya untuk mengerucutkan topik yang disampaikan di speech-nya. Gitu. Kalau dari Mbak Nana ada tanggapan nggak Mbak Nana? Mungkin sekalian juga nih. Iya. Terima kasih Mbak Lu, terima kasih juga pertanyaannya Mbak Ayu. Jadi kalau saya kemarin memang kebetulan kan saya pada saat ikut itu malahan belum candidacy. Jadi mau candidacy next week-nya apa next 2 weeks kayak gitu ya. Jadi memang karena belum ada analisis, belum ada mengumpulkan data, jadi saya memang fokusnya ke isu ataupun latar belakang masalah itu yang saya ambil. Lalu untuk menjelaskannya, karena kebetulan saya ada penelitiannya ada 4, dan 2 penelitian pertama itu mendukung penelitian yang 3 dan 4. Kebetulan 3 dan 4 itu adalah mixed method, jadi ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, ketika saya menjelaskan step by step-nya, itu yang penelitian pendahuluan, systematic review sama national survey-nya itu saya hanya jelasin sekilas aja. Jadi intinya saya just letting audience know that there is some preliminary collecting data untuk mensupport yang isu ataupun research question yang besar yang akan saya sampaikan seperti itu. Jadi saya setuju kata Mbak Dita tadi, yang tahu penelitian kita memang kita sendiri, artinya tergantung dari penelitiannya bagaimana, apakah memang ternyata satu yang sangat signifikan mau dijelaskan, jadi fokus ke situ aja. Tapi kebetulan karena saya ada beberapa penelitian yang saling mendukung, jadi saya jelaskan sekilas yang mungkin kurang terlalu signifikan menurut saya, lalu yang step by step yang penelitian yang signifikan baru saya lebih banyak bercerita di situ. Kira-kira begitu Mbak Lu. Baik, terima kasih Mbak Nana. Ada pertanyaan lagi kah teman-teman?
Mbak Utari kalau mau ngomong masih Sorry unmute, ya, Mbak. Binsar, saya lihat raise hand. Oke. Silakan pertanyaannya. Halo Mbak, makasih ini penjelasannya. Mau nanya untuk 3MT yang kali ini, hand gesture itu diperbolehkan atau enggak ya? Untuk sebagai komponen pelengkap dari presentasinya. Soalnya 3MT beberapa saat yang lalu itu memperbolehkan hand gesture, tapi ada yang beberapa kesempatan yang lain malah tidak memperbolehkan gerakan sama sekali. Jadi apakah yang 3MT kali ini hand gesture itu valid movement atau sebenarnya nggak diperbolehkan sama sekali? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali nih. Belum kita bahas nih sepertinya, Mbak Utari. Tapi sepertinya nggak masalah ya. Iya, sepanjang sepanjang pengetahuan kami dari peraturan-peraturan TMT juga sebetulnya kembali lagi apakah gestur itu akan membuat, jadi balik lagi ke kita, apakah gesturnya akan mengalihkan perhatian audiens dari Anda? Karena sebetulnya kan pusatnya adalah kita yang lagi ngomong. Jadi yang harus membuat mereka merasa tertarik adalah kata-kata yang kita sampaikan kepada mereka. Gitu. Kalau gesturnya malah membuat mengganggu, itu malah mengurangi poin. Seingat saya begitu pembahasannya. Jadi bisa dipakai selama itu memang mendukung narasi yang kita sampaikan. Karena pandemi ini, setahu saya kan banyak sekali 3MT yang beralih menjadi offline, jadi di video. Nah itu memang mempengaruhi beberapa hal. Jadi akhirnya nggak boleh terlalu banyak gesture, ada peraturan-peraturan khusus untuk itu. Tapi kalau yang pakai offline, sepengetahuan saya nggak senyampang itu tadi, kita tidak membuat perhatian orang jadi malah terganggu sama gesture kita. Terus kayak misalnya mondar-mandir terlalu lama, terlalu jauh dari pusat dari slide-nya, itu kan juga distracting ya, dan juga menghabiskan waktu. Karena kita hanya punya 3 menit. Kembali lagi kita hanya punya 3 menit. Itu sih dari saya. Semoga membantu ya, Mas Binsar. Nggak tambah bingung. Kalau gitu, saya rasa kita masuk ke sharing-nya Mbak Nana. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi, kalau masih ada yang perlu digali lebih jauh, silakan Mbak, ada 15 menit ya sharingnya. Ini sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, Mbak Nana, nama lengkapnya Yulisna Mutiasari, physiotherapy lecturer and Indonesia first physiotherapy specialist in geriatric and gerontology. Ini kalau tidak salah menyangkut tentang spesialisasi atau riset tentang orang tua ya, nanti mohon koreksi Mbak, atau mungkin nanti Mbak Nana bisa menyampaikan. Jadi S2 beliau di Master of Gerontology dan Rehabilitation Study University of Wollongong tahun 2012. Saat ini sebagai PhD candidate in the Department of Physiotherapy and part of the Rehabilitation, Aging and Independent Living Research Center, Faculty of Medicine, Nursing and Health Science, Monash University Australia, dan merupakan salah satu awardee dari Australia Award Scholarship. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Nana, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan peserta maupun komite dari AIPSA, penyelenggara untuk 3-minute thesis tahun ini, dan juga kepada pembicara yang lainnya. Saya diberi waktu 15 menit untuk sharing tentang bagaimana pengalaman saya waktu mengikuti 3-minute thesis tahun lalu. Jadi mungkin agak sedikit bingung kalau lihat ini saya ya, bio saya kok kandidat PhD-nya Monash gitu. Jadi tahun lalu, cerita sedikit, saya sebenarnya kandidat PhD di Curtin University, tapi karena supervisor saya pindah ke Monash, jadi akhirnya dengan beberapa pertimbangan, akhirnya saya memilih untuk ikut pindah, dan sekarang statusnya saya menjadi PhD candidate di Monash University. Walaupun saya sekarang masih stay di Perth, tahun depan insya Allah akan pindah ke Melbourne, seperti itu. Nah, untuk saya boleh share screen sedikit, Mbak Lu? Ya. Oke. 'Oke. 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 '
bentar, Mbak. Ya, oke. Bisa ya. Aku bikin Mbak, kayaknya udah share. Coba Mbak Nana bisa Share lagi, share Kak. screen langsung nggak? Bisa nggak? Sebentar, saya share screen. Karena ini ke ininya Di screen bawah yang yang warna hijau share screen ada nggak? Iya, Bisa? iya. Ya, oke, sip. Sudah ya? Ya, bisa mencoba. Sudah muncul ya. Munculnya full apa enggak, Sudah? Mbak? Ya, udah full, Mbak. Udah full. Oke. Ya, jadi langsung aja. Jadi ini sedikit kata-kata tadi yang dijelaskan oleh Mbak Lu itu sebenarnya udah sangat lengkap sekali. Saya hanya menambahkan sedikit berdasarkan based on my experience tahun lalu. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan sebenarnya saat saya mengikuti itu masih proses candidacy. Jadi sebenarnya masih proses persiapan proposal seperti itu ya. Jadi memang ketika mempresentasikan juga memang sedikit pertama-tama agak bingung, dan memang tahun lalu itu memang pengalaman saya pertama juga untuk ikut kompetisi 3-minute thesis. Jadi sebenarnya ikut lomba kemarin juga sebagai salah satu tahap pembelajaran dan pengalaman saya saat untuk mempresentasikan tesis saya seperti itu. Jadi saya 3-minute thesis dulu, baru setelah itu saya presentasi untuk candidacy, dan di Kertin waktu itu kebetulan memang 6 bulan pertama harus candidacy. Jadi sebenarnya pada saat 3-minute thesis itu cukup cukup sebagai wadah latihan saat saya candidacy bisa udah pengalaman yang kedua gitu untuk mempresentasikan tesis saya, walaupun untuk candidacy mungkin lebih panjang ya waktunya, waktu itu sekitar 15 menit atau 20 menit seperti itu. Nah, ini yang pertama kali yang ada di benak saya. Jadi PhD tesis kalau full itu kan sekitar 80.000 kata, dan itu bisa sampai 9 jam untuk mempresentasikan. Tetapi kita hanya punya 3 menit untuk mempresentasikan itu. Dan yang ada di benak saya pada saat itu adalah bagian mana yang bisa saya masukkan untuk dalam jangka waktu 3 menit. Karena kita menganggap semua komponen dalam tesis kita, atau waktu itu saya proposal tesis kita, itu adalah semuanya penting gitu. Dan semuanya ingin kita sampaikan pastinya untuk membawa audiens mengerti tentang tesis kita gitu. Jadi salah satu challenge-nya adalah memang memilih bagian mana yang akan kita masukkan, lalu membuatnya sesimpel mungkin dan menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh audiens secara umum atau orang awam seperti itu, karena tergantung lagi dengan background-nya kita. Saya kebetulan fisioterapis, jadi ada beberapa mungkin istilah-istilah kesehatan, istilah-istilah penyakit. Jadi tesis saya tentang lansia dengan demensia. Jadi tidak semua orang tahu tentang demensia seperti itu. Jadi pada saat itu saya mengengage kata-kata pertama yang saya jelaskan pada saat 3-minute thesis itu adalah yang orang awam tahu pasti dengan demensia itu adalah pikun. Jadi saya mengengage dengan kata-kata kayak gimana ya waktu tahun lalu ya. Jadi have you ever faced a situation that you cannot remember the name of someone? Saya bilang kayak gini, I will tell you something that can be worse than that. You cannot remember the name of your family. I'm talking about the most feared illness of aging called dementia. Lalu saya jelaskan, dementia is a disease bla 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 kayak gitu. Jadi tips dari saya pertama, kalau bisa di 30 detik pertama itu kita harus bisa meng-capture dan menarik perhatian audiens, itu apa sih yang mau disampaikan gitu. Jadi tadi misalnya saya bilang saya akan menceritakan tentang the most feared illness of aging. Jadi orang mungkin apa sih ini kayak gitu. Dan semua orang pasti akan menjadi tua dan sebagainya. Lalu saya sampaikan demografinya 1 dari 3 lansia akan mengalami demensia seperti itu. Dan itu adalah faktanya, dan orang oh iya ya 1 dari 3 ya kayak gitu. Jadi menarik audiens untuk ingin tahu atau tertarik dengan apa yang akan kita bicarakan seperti itu. Lalu ini tips dari saya, walaupun ini tidak selengkap yang tadi disampaikan Mbak Lu seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang pertama memang be prepared, dan pada saat itu yang mungkin cocok untuk saya adalah memang harus menghafal. Jadi saya buat skrip terlebih dahulu. Tadi juga Mbak Lu juga menyampaikan latihan. Semakin banyak kita latihan, akan semakin kita
mengerti dan tahu exactly titik koma kapan kita berhenti, kapan kita lanjut, kapan intonasi kita naik dan turun dan sebagainya. Jadi saat itu saya buat skrip dan itu proses editingnya berkali-kali. Jadi saya buat skrip terlebih dahulu. Jadi saya sambil ngomong, saya mengawang-awang, saya presentasi, saya ketik seperti itu. Lalu saya modifikasi, lalu saya mulai latihan. Saya record. Oh ternyata 5 menit seperti itu, berarti saya harus melakukan proses editing lagi, saya harus meng-cut. Jadi sebenarnya yang paling susah adalah mengurangi sebenarnya. Kalau menambahkan kadang-kadang kita punya banyak hal yang ingin kita sampaikan, kalau misalnya kurang, itu akan lebih gampang. Tapi untuk mengurangi, berarti kita harus membuat flow-nya, sequence-nya juga harus tetap oke, seperti itu. Jadi itu lumayan takes time saat membuat script yang sudah fix, seperti itu. Saya latihan lagi, oh masih lebih 3,3 menit 30 detik, berarti saya harus cut lagi bagian mana yang harus saya hilangkan, seperti itu. Nah, setelah itu, yang cocok pada saya saat itu adalah saya tipenya harus tahu exactly yang harus saya katakan, karena saya menganggap bahwa dalam waktu 3 menit, kalau kita hanya menghafal poin-poinnya aja, dan lalu kita mengelaborate tergantung situasi dan kondisi, itu nggak akan work. Karena 3 menit itu harus exactly 3 menit, nggak boleh lebih, even itu 5 detik atau 1 detik, even seperti itu. Jadi saat itu saya harus hafalin dengan titik koma dan exactly apa yang ingin saya sampaikan, karena saya tidak mau kehilangan beberapa kata yang penting, tapi akhirnya tidak tersampaikan karena waktu yang sudah mau habis. Karena nanti kan kalau nggak salah dari panitia akan kasih apa sih bendera atau apa gitu yang menandakan 30 detik terakhir. Nah itu tuh kita udah langsung 30 detik jangan sampai nih outcomes atau impact significance dari research kita yang terakhir yang ingin kita sampaikan, yang ingin mengemphasize apa yang kita sampaikan atau kesimpulannya itu nggak jadi tersampaikan karena waktu yang sudah habis, seperti itu. Jadi saya buat skrip, lalu saya hafalkan benar-benar hafal seperti itu. Baru setelah itu saya latihan dengan gesture, dengan intonasi, dan berlatih seolah-olah saya tidak menghafal. Itu step kedua yang saya lakukan. Jadi saya buat skrip yang sudah fix dengan proses editing dan sebagainya, lalu saya latihan, bisa di depan kaca, bisa di record, dan terakhir saya minta suami saya untuk melihat. Saya udah kelihatan natural apa belum, kayak gitu, apa kelihatan kayak menghafal dan sebagainya, karena akan kelihatan ya kalau kita menghafal kan biasanya mungkin mata kita agak ke atas kayak gitu ya, orang psikolog biasanya tahu nih kita lagi menghafal atau kita benar-benar mengeluarkan. Jadi step yang kedua yang saya lakukan saat itu adalah berlatih senatural mungkin. Lalu yang kedua, saat saya mempersiapkan, saya akan lihat list by list judging kriteria. Jadi di judging kriteria itu kan ada nanti kita harus sampaikan apa-apa aja. Ini sih di sini. Ini dari saat meeting tahun lalu. Saya ambil dari meeting tahun lalu. Jadi saya benar-benar saat membuat skrip itu saya perhatikan judging kriterianya. Lalu ini yang juga saya lumayan perhatikan adalah did the presenter yang terakhir, did the presenter spend adequate time on each element of their presentation? Or did they elaborate for too long on one aspect, or was the presentation rushed? Nah, karena ada beberapa saat saya melihat, saya juga melihat kayak YouTube video dan saat presentation communities, ada yang elaborate terlalu banyak di background. Jadi 1 menit atau 1 menit setengah, dia banyak menjelaskan background, latar belakang masalah, menjelaskan supaya agar presentasinya menarik. Tapi ketika masuk ke inti dari penelitiannya, akhirnya cuma sedikit saja dan dia rush di terakhir, gitu. Jadi pada saat membuat skrip juga kita harus benar-benar ngasih waktu antara background, latar belakang masalah, lalu ke body dari presentation kita tentang penelitian kita atau tentang riset kita, baru nanti terakhir kita harus masukkan impact atau outcome atau significance-nya itu. Nah, jadi kalau menurut saya sekitar jangan sampai lebih dari 1 menit untuk menceritakan background, tujuan dari penelitian dan sebagainya. Jadi mungkin di 50 detik pertama, lalu setelah itu baru langsung masuk ke penelitian kita. Seperti itu.
Yang ketiga tipsnya adalah be concise dan clear. Tadi juga ini kayaknya udah diceritakan oleh Mbak Luh ya. Jadi kita harus membuat presentasinya harus concise, lalu harus jelas, jangan gunakan kata-kata yang jargon atau bahasa ilmiah. Kemarin saya juga lumayan take into account untuk itu karena ada beberapa istilah dalam penelitian saya yang misalnya istilah-istilah yang hanya kelompok tertentu atau di profesi saya yang mengetahui, berarti kita harus memilih kata yang lebih familiar dan yang bisa dipahami. Lalu yang terakhir, tips dari saya adalah be on time. Jadi be on time itu balik lagi ke latihan yang tadi. Jadi kalau semakin banyak kita mengulang latihan yang kita lakukan, berarti kita udah semakin exactly tahu. Jadi misalnya saya udah men-set untuk background itu hanya 50 detik. Jadi ketika saya latihan juga saya akan pasang timer di situ. Nah, jadi di setiap latihan saya harus memastikan bahwa ketika saya berakhir di kata ini, itu saya melihat timernya itu di detik kesekian, seperti itu. Dan semakin kita mengulang, itu otak kita akan merekam di kata ini intonasi kita harus tinggi, intonasi kita harus rendah, intonasi kita kayak gitu. Bahkan sekarang aja saya masih kalau diminta untuk mempresentasikan lagi, saya masih ingat karena saking seringnya diulang. Jadi saya masih ingat nada saat saya mengatakan kata ini, nada saat saya mengatakan kata yang lain, seperti itu. Walaupun waktu latihan itu juga sangat-sangat jadi challenge ya. Biasanya kan sibuk dengan candidacy dan sebagainya. Jadi saya kemarin memang kalau nggak salah hanya men-sparekan 1 hari kalau nggak salah. Tapi saya fokus untuk menghafal lalu latihan seperti itu. Dan sempat ini juga sih, kayaknya saya nggak expect deh untuk menang. Saya memang bener nggak expect karena saya ngerasa saya latihannya belum bener-bener detail. Lalu saat presentasi juga demam panggung pasti ya. Jadi melihat presentasi yang lainnya bagus-bagus nih presentasi yang lain. Jadi kita agak betul nggak ya tadi memilih slide-nya seperti ini, desain slide saya bener nggak ya kayak gitu. Tapi setelah saya udah ke depan, ya udahlah lupain, pokoknya sampein aja, do your best kayak gitu. Jadi jangan memikirkan yang lain-lain lagi seperti itu. Oke, ini judging kriterianya. Lalu ini juga kayaknya sudah disampaikan juga ya sama Mbak Luh ya untuk beberapa judging kriterianya. Mungkin saya nggak terlalu masuk ke situ, mungkin di sharing pengalaman aja yang pas kemarin. Jadi kalau saya bisa menyampaikan, ini 2 hal yang benar-benar harus dipersiapkan banget. Jadi prepare manuskrip sama slide-nya. Lalu yang kedua adalah practicing. Jadi practice itu adalah kuncinya. Gitu. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Lu. Nanti mungkin bisa lebih ke sesi tanya jawab aja ya. Misalnya pengen tahu yang lebih detail pengalaman kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mbak Nana. Nah itu tuh tadi ada slide statement terakhir tuh menarik Mbak. Jadi yang mungkin slide nomor 6 Mbak Nana. Mbak Nana itu menekankan use presentation gesture. Itu maksudnya apakah Mbak Nana nunjuk slide kah? Ada pada saat Mbak presentasi tahun lalu tuh yang waktu kompetisi, apakah sambil nunjuk-nunjuk slide nggak Mbak? Ada kalau nggak salah 1 kali deh saya menunjuk slide saat saya udah ngasih background. Jadi misalnya saya ngomong yang saya bilang tadi, saya ingin menceritakan tentang the most weird illness of aging called dementia. Jadi di slide saya ada kasih penjelasan dementia itu apa. Jadi saya sempat menunjuk dementia is a disease kayak gitu. Jadi saya sempat menunjuk, tapi saya nggak balik badan kalau hanya cuma nunjuk doang ya. Nunjuk doang. Jadi mungkin orang akan pada saat di detik itu orang bisa yang pengen tahu lebih detail tentang itu, dia bisa lihat ke slide. Kalau nggak salah cuma 1 kali saya nunjuk gitu. Oke, jadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan Mbak Nana nih, kita sebenarnya bisa tanpa balik badan, kita bisa juga menunjukkan slide kita, tapi tidak usah sering-sering juga ya. Yang oke. Terus Mbak Nana, kalau misalnya pasti tuh Mbak Nana bilang kan tadi deg-degan kan. Nah, ada metode khusus nggak? Tadi kan kalau saya sempat ikut workshop bilang, oke, tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Kalau Mbak Nana ada mungkin
mengatasi demam panggung, ada metode khusus? Kalau saya kayaknya tarik nafas itu yang paling ini ya, yang paling membantu ya. Tips lainnya apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalau saya lebih kepada ke memotivasi atau membuat pikiran saya menjadi positive thinking. Jadi sebelum presentasi itu pasti melihat yang lain ya. Jadi biasanya kan karena itu pengalaman pertama juga. Jadi saya nggak tahu 3-minute thesis yang baik itu seperti apa kayak gitu kan. Jadi hanya menerka-nerka, lalu searching. Waktu itu saya kayaknya nggak punya banyak waktu untuk searching juga. Jadi searching seadanya kayak tips-tips yang tadi disampaikan oleh Mbak Lu. Yang menang gimana, apa sih tipsnya, kan banyak video YouTube juga yang menjelaskan, tapi memang biasanya tipsnya kan beda-beda tuh ngasihnya, jadi saya ambil yang cocok buat saya kayak gitu, kira-kira yang bekerja untuk saya yang mana gitu. Nah, jadi saya lebih ke positive thinking, pokoknya ya udahlah, pokoknya ini jadiin latihan, do your best, gak usah pikirkan presentasi yang lain kayak gitu, yang which is bagus-bagus kayak gitu. Oh tadi dia slide-nya kayak gini, oh punya slide-ku kayaknya tadi kebanyakan di atas slide-nya kayak gitu, jadi banyak pikiran yang malah kalau kita terlalu terlarut di situ malah buat kita down, atau malah jadi ini deh kayak gitu kan. Jadi itu tarik nafas sama positive thinking kalau saya. Oke, selalu positive thinking ya teman-teman ya gitu. Ada pertanyaan kah dari rekan-rekan peserta? Monggo silakan. Kalau tahun lalu berapa peserta, Mbak? Aduh, saya lupa ya sebentar. Kayaknya saya ada ini deh. 14 ya. peserta. Di dari UWA kan ya, kalau tidak salah ya. Universities, iya. Di UWA. Kita berharap nih yang tahun ini peserta bisa lebih banyak dan dari berbagai macam kampus juga, sehingga kita bisa sambil menambah teman juga ya. Iya, menambah teman juga bisa tahu tentang studinya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya seru kan, penelitiannya tentang ini, jadi banyak banget sebenarnya kita yang dulunya nggak tahu jadi tahu. Tahu gitu, ya, jadi nambah pengetahuan juga. Mbak Nana nggak pengen ikut lagi nih tahun ini nih? Kayaknya nggak usah dulu deh. Jadi kemarin saya sempat ikut yang di Monash, tapi poster presentation. Oke. Online tapi ya Mbak ya? Online. Jadi dia buatnya skemanya kayak 3-minute thesis. Jadi di fakulti research competition, bukan research festival. Jadi 1 hari research festival, salah satunya adalah presentasi dari HBR student-nya itu untuk poster presentation. Tapi karena offline, jadi kayak direkam dulu. Nanti yang terpilih itu ada beberapa yang terpilih people choice seperti itu, dan kebetulan saya kemarin terpilih untuk mempresentasikan secara live kayak gitu. Dan saya pakai tips yang kemarin juga, jadi saya hafalkan, lalu nanti suami saya yang siapkan skrip gitu ya. Siapkan skrip. Tapi enaknya karena offline itu adalah kita bisa tag ulang kan. Online, kalau online maksudnya? Yang di video, jadi di video, yang di video. Lalu dikirim. Setelah ya, itu betul kalau sekali. Terpilih, baru pada saat itu dipresentasikan live online. Live, ya. Gitu. Nah, itu kan bisa tag, kayaknya kemarin tadi nggak bagus deh, ulangi lagi gitu. Tapi kalau presentasi langsung kan nggak ada kesempatan kedua gitu kan. Jadi, yang saya ikutin tahun ini di UWA juga gitu Mbak, recording dulu. Jadi pas bolak-balik sampai jelek, maksudnya sampai benar-benar rasanya paling pas. Benar, gitu. Yang paling pas baru dikirim. Ya, betul-betul. Kalau tahun lalu kebetulan kan karena saya live, maksudnya di ruangan di UWA kan, jadi deg-degannya tuh benar-benar, yang tadi bagus ya, yang ini bagus ya, kayak gitu. Jadi challenge-nya lebih ke menenangkan diri juga sih saat kemarin. Kalau yang sekarang gimana Mbak Lu? Di record apa? Di ini Mbak, apa sih namanya di KJRI nanti langsung secara langsung. Langsung ya. Ya. Oke. Biar feel-nya lebih dapat gitu ya. karena deg-degannya beda lah ya antara di recording dengan ketika bertemu langsung, dan dan yang kalau misalnya offline kayak gini, maksudnya secara langsung kita presentasikan ke orang-orang kan seperti inilah nanti kalau kita ikut conference yang notabene pesertanya lebih yang di knowledge tertentu dan ada discussion juga, malah pressure-nya lebih wow lagi. Jadi ini memang betul-betul belajar buat belajar. Silakan teman-teman bisa langsung di-unmute kalau misalnya ada pertanyaan buat Mbak Nana nih, sebagai winner dari 3MT Competition yang diadakan oleh AIPSA tahun lalu. Bisa digali-gali nih
dari Mbak Nana. Ada? Ya, boleh Mbak Nana. Boleh? Ya, nih saya Sugi Mbak. Halo, ya Mas Sugi. Ya, Pagi ya. ini kebetulan kan saya akan ikut juga gitu. Sementara saya sendiri tidak punya background background akademik yang cukup kuat lah. Maksudnya tidak berangkat dari dosen atau peneliti atau semacam itu. Yang saya tanya ketika ini kan kita ngomong sesuatu yang akademik untuk target audience general begitu. Ketika tadi kan Mbak Nana bilang ini diobrolin, maksudnya audiensnya yang ngecek ketika latihan adalah suami gitu. Apakah suami juga ngasih masukan, ini kayaknya nggak dapet tuh kayak begitu gitu. Maksudnya nggak paham gitu, ini istilahnya apa atau kayak gitu. Apakah ada proses nyari feedback yang seperti itu kah atau enggak? Oke, terima kasih Mas Sugi atas pertanyaannya. Jadi memang suami kan memang background-nya bukan di bidang saya fisioterapi kan, jadi saya menganggapnya saat itu memang karena masalah waktu juga, jadi saya memang minta feedback suami itu detik-detik, kayaknya paginya apa malamnya besok mau presentasi gitu. Jadi kemarin kalau misalnya teman-teman punya waktu yang lebih banyak, sebenarnya akan lebih baik lagi kalau misalnya minta masukannya ke lebih dari satu orang, maksudnya ada masukan dari mungkin 2 atau 3 orang. Dan saya sangat sadar sekali, pasti kalau suami yang ngasih feedback kan mungkin, oh ya bagus kok, udah bagus kok, kayak gitu ya. Tapi beneran nih udah bagus belum, saya bilang kayak gitu. Iya udah kok kayak gitu. Cuman ada beberapa mungkin nanti masukannya, nanti matanya ke sini kayak gitu. Jadi kayak ngasih masukan-masukan yang umum, karena mungkin suami juga tidak paham konten secara detail kan, tapi ngasih kayak masukan terlalu kecepatan kayak gitu, atau suaranya terlalu kecil, atau intonasi yang ini kurang naik, atau ini ketinggian seperti itu. Jadi masukan-masukan seperti itu saya rasa sangat membantu dan sangat bisa memberikan masukan, karena kita mendapat masukan dari audience point of view kayak gitu, yang melihat presentasi kita gitu. Dan pastikan saat kita presentasi di stage itu harus sama dengan saat kita presentasi saat latihan, karena biasanya bisa beda kan saat kita presentasi latihan, intonasi yang ini naik, atau misalnya intonasinya standar kayak gitu, bagus pace-nya, tapi bisa karena grogi, bisa karena apa kayak gitu, bisa berubah kayak gitu. Nah, itu yang mungkin tips dari saya, pastikan yang saat kita perform karena tidak di-record dan live, itu kan tidak punya kesempatan kedua, beda dengan yang saya record saat saya ikut poster presentation di Fakulti Monash beberapa bulan yang lalu, itu saya bisa ngambil beberapa kali take kayak gitu. Tapi kalau live, makanya saya tanya apakah live atau enggak, berarti pastikan yang satu kesempatan itu harus exactly the same saat latihan yang terbaiknya kita, seperti itu. Dengan kita menghitung detiknya, dengan misalnya ada masukan, ini kurang dinaikin nih intonasinya. Jadi pada saat menyajikan itu harus exactly the same, kayak gitu. Dan saya rasa tidak harus punya background akademik untuk bisa mempresentasikan dengan baik sih, Mas Sugi. Jadi saya juga bukan tipe orang yang punya kemampuan bakat public speaking yang bagus. Artinya saya berangkat juga dari yang saat di depan itu udah mulai keringat dingin, terus saya kadang suka ragu-ragu, nggak yakin apa yang saya sampaikan bener apa enggak, lalu takut salah kayak gitu ya. Tapi insya Allah dengan praktis, maksudnya kita udah benar-benar siap, dan karena hanya 3 menit, saya rasa kita pasti punya memori yang cukup, maksudnya kemampuan memori yang cukup untuk bisa menyampaikan exactly the same dengan latihan dengan waktu 3 menit tadi. Gitu. Mudah-mudahan membantu dan menjawab. Baik, terima kasih banyak loh Mbak Nana jawabannya. Ada lagi kah teman-teman? Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke detail. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Nana atas sharing sessionnya, sangat bermanfaat lagi tips triknya. Jangan pernah meskipun sudah di Monash tetap terjalin silaturahmi ya antara kita dan AIPSA ada antara.
Oke. Pasti masih jadi warga Perth kok Mbak sekarang. Oh, sekarang masih warga tahun depan ya Mbak ya? Insya Allah tahun depan Ya, ya. semoga lancar semuanya ya di kampus yang baru. Oke, sukses. Oke, ini teman-teman saya lanjutkan ke technical detailnya ya. Jadi kompetisinya sendiri yang offline tadi, yang presentasi secara langsung itu akan dilakukan hari Sabtu 5 Desember, jamnya jam 10 sampai 12. Harapannya teman-teman bisa datang jam 9.30 untuk mempersiapkan lain sebagainya, registrasi dan persiapan yang lainnya. Acaranya di Aula KJRI yang di Adelaide Terrace ya. Kemudian bagi teman-teman yang akan ikut berkompetisi ini, mohon dapatnya mengirimkan 3 file. Yang pertama ini ada 1 slide PowerPoint template yang berisi profil, yaitu nama peserta, kampus, school-nya, dan juga judul, dan template-nya ini yang akan digunakan oleh teman-teman untuk isi aja. Terus yang kedua itu adalah 1 PowerPoint slide. Jadi 1 PowerPoint slide ini yang static slide yang tadi kita bilang, yang mensupport orasi kalian, dan yang ketiga adalah written script yang kalian akan sampaikan nanti pada saat 3-minute thesis itu dikirimkan ke emailnya Mbak Dikta di sini pada paling lambat 2 Desember jam 5 sore lah ya, dengan subjek email 3MT AIPSA. Nah, bagi teman-teman yang ingin misalnya mau mengirimkan lebih dulu, monggo. Misalnya mau diminta diberikan feedback oleh teman-teman panitia juga kita welcome, karena di sini kita memfasilitasi, mewadahi untuk belajar bersama mengikuti 3MT. Jadi bisa dikirimkan lebih dulu gitu ya, jauh-jauh sebelum 2 Desember jika ingin diberikan feedback, ataupun kalau memang misalnya udah prepare banget, udah optimis, udah bagus gitu, bisa langsung di emailkan. Jadi nanti tidak akan ada lagi ya. Ada yang Mbak Utari mau menambahkan sesuatu kah atau bagaimana? Ya, nanti biar detailnya Dita yang nerangin Mbak Lu. Ini mungkin kita lanjut aja dulu. Oke, siap. Ini contohnya tadi yang slide untuk title tadi ya. Yang bisa teman-teman gunakan template-nya. Ini namanya sesuai dengan teman-teman. Ini kontak person jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kompetisi ini, mengenai jadwal, mengenai apapun, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kita. Kemudian ini role-nya sebenarnya sudah pengulangan lagi sih, mengingatkan bahwa teman-teman mempersiapkan single static PowerPoint slide seperti itu, dan 3 menit maksimumnya. Dan jika kita akan memberikan yellow flag 30 detik terakhir, dan kalau waktu 3 menitnya sudah habis kita berikan red flag gitu sebagai pengingat waktu ya. Jadi selain ada timekeeper yang akan memberikan tanda. Nah, presentasinya spoken word ya. Kemudian ini ya, kita menghitung detikanya itu adalah ketika si presenter menyampaikan presentasinya. Start kata pertama, kita akan mulai hitung timekeeper-nya. Jadi bukan pada saat teman-teman maju, tapi pada saat teman-teman mulai speak up gitu. Dan keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Judging kriteria tadi Mbak Nana udah sempat menyampaikan sekilas. Jadi ada 2 hal yang dinilai oleh juri. Pertama adalah komprehensif dan kontennya, yang kurang lebih berisi tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nana juga sekilas, apakah presentasinya itu menyediakan background mengenai topik dan signifikannya seperti apa gitu, dan apakah menjelaskan beberapa terminologi yang ada, kemudian apakah presentasinya cukup jelas dan juga memberikan impact hasilnya dan outcome-nya seperti apa gitu-gitu ya. Ini bisa dicek detail, dan judging kriteria ini kita ambil dari lamannya UQ. Jadi dari website resminya 3MT sendiri gitu ya. Ini tadi udah sempat dibahas detail. Jadi tadi yang pertama adalah komprehensif dan konten, yang kedua itu adalah engagement dan communication-nya. Nah, yang communication-nya itu apakah orasinya membuat peserta pengen tahu lebih, kemudian apakah
presenternya itu bagaimana dia menjelaskan idenya dan apakah cukup antusias untuk menjelaskan dan lain sebagainya. Ini udah bisa dicek sendiri juga untuk lebih detailnya sih ya. Terus slide-nya juga dicek apakah ini cukup clear, concise, dan pada saat kita mempresentasikan itu apakah ada eye contact atau dengan peserta, apakah dia memiliki confidence stance saat presentasi. Nah, untuk pemenang pertama hadiahnya seperti ini, ada winner, runner up, dan people choice, dan of course all finalists akan dapat sertifikat peserta. Untuk order of presentation, nanti setelah tanggal 2 Desember teman-teman mengirimkan tadi data untuk lombanya, baru kita akan tentukan urutan daripada presentasinya pada saat hari H. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk detailnya. Monggo Mbak Utari sama Mbak Dikta jika ada tambahan, saya silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lu atas penjelasan tentang VMT sekaligus detail untuk kompetisi kita. Nah, cuma nambahin sedikit tadi yang bagian mulai waktu dihitung untuk presentasi. Jadi kayak saat kita maju ke depan panggung gitu, maju ke panggung lalu berdiri, itu take your time. Jadi jangan buru-buru ngomong, tenang dulu. Terus tadi kayak yang dibilang Mbak Nana sama Mbak Lu, tarik nafas. Karena begitu kita mengeluarkan kata pertama itu langsung udah dihitung. Jadi alangkah sayangnya kalau kita buru-buru malah mengurangi performa kita. Itu sih kalau tambahan dari saya. Nah, sekarang ada ada usulan dari kami tentang persiapan menjelang kompetisi. Karena mungkin sekarang masih pada ini ya, pada kayak berusaha mencerna apa sih ini semua masukan-masukan ini, informasi-informasi ini. Nah, silakan mungkin Dita. Ya. Thank you Mbak Utari. Nah, tadi juga kita setelah barusan aja kita chat dan rembukan. Nah, memang kan objektif kita selain, it is a competition, cuman karena kita kan friendly audience di teman-teman semua, jadi kan memang objektif kita itu memberikan wadah untuk practice, untuk hopefully a more serious conference presentations for you guys. Jadi kita benar-benar pengen kita nggak hanya berkompetisi, cuman tapi juga belajar juga gitu. Jadi kalau tawaran dari kami adalah kalau teman-teman sudah bisa mempersiapkan the script and also the slide, or either or, mungkin scriptnya sudah jadi tapi slide-nya belum, atau slide-nya udah jadi atau scriptnya belum, that's okay. If you can send it to us sebelum tanggal 28, kita bisa kasih feedback, so we can have a look at your script, we can have a look at your slide, we'll come back to you. Oh, menurut kami, blah 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 blah. Try to be more, just give feedback. Nah, tanggal 28 itu bertepatan satu weekend, jadi Sabtu sebelum the actual competition day. Kita juga berpikir apakah teman-teman mau diadakan seperti gladi resik gitu, di mana you can do a test run, you can present in front of us, bisa lebih dari sekali juga karena hanya cuma 3 menit ya kan. Kalau memangnya malu di depan teman-teman yang lain, we can sort of allocate a time. Jadi jam 10.15 sampai jam 10.30 misalnya, one person, dan so on. We can do that as well. So it's up to you. Nah, kalau memang belum sempat menyelesaikan the script and the slide before that, it's okay. At the end of the day, deadline-nya masih tanggal 2 Desember. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita bisa sempat kasih feedback sebelum tanggal 2 Desember, then we can do that. Tapi kalau kita nggak sempat, kita definitely nggak bisa gladi resik, nggak bisa Zoom gladi resik sebelum tanggal 2 itu. Cuman mungkin untuk feedback script dan slide, we can still do that. Tapi yang penting kalau mau gladi resik, aim for tanggal 28 itu tadi. Begitu. Nah, rencananya gladi resiknya itu online aja, so that it's easier for everyone. Terus juga another thing yang kita belum ini urutan peserta ya Mbak Lu dan Mbak Utari. Nah, yang terdahulu kita benar-benar literally ini ngopio
nomor undian, but since we can't do that, I think we'll just go with the order of the registration. Yang pendaftaran, yang mengirimkan file pada saat file final gitu ya. Ya, jadi kita bisa finalize that as well. Gitu aja sih. Mungkin teman-teman ada yang mau, because we just need to know if you're interested, if you're keen untuk gladi resik itu, apakah harus diadakan atau mau langsung berkompetisi aja gitu. Ini karena kita di sini memfasilitasi teman-teman sih, makanya kita memberikan opsi. Tadi sebelum tanggal 28 November, teman-teman yang ingin diberikan feedback oleh kita, silakan kirimkan ke emailnya Mbak Dikta tadi yang ada di slide presentation, sebelum tanggal 28 November ya, karena sesudah itu kita akan berikan feedback dan untuk dikembalikan ke teman-teman lagi. Terus juga ini ada pertanyaan yang yang diberikan ke teman-teman, apakah perlu dirasanya diadakan gladi bersih untuk persiapan atau bagaimana? Ini kan masih pertanyaan untuk peserta ya Mbak ya? Jadi 28 itu it's negotiable. We think that 28 itu cukup supaya kalau misalnya kita kasih feedback, teman-teman bisa memperbaiki gitu. Nah, kalau misalnya di deket-deket, misalnya tanggal 2 gitu, terus kita kasih feedback yang do you think require major changes, kan tambah dredek kayak, I have a lot of things to do. Jadi aku rasa 1 minggu itu it's good enough sih untuk make changes gitu. Mungkin ada feedback nggak dari teman-teman peserta nih? Terutama yang untuk gladi bersihnya ya. Kalau feedback sih kita kan akan melihat email dari teman-teman apakah ada yang mau email sebelumnya atau enggak. Tapi yang untuk gladi bersih yang kita propose tanggalnya itu, kita tadi propose tanggal nggak Mbak? 28 November. 28 November itu adalah untuk gladi bersihnya ya? Iya. Untuk yang pengiriman email untuk diberikan feedback ya juga deadline-nya 28 itu ya? Oh, bukan. Apa? 28 itu kita sudah latihan ya. Jadi feedback latihan bareng. Oke, latihan bareng. Kalau misalnya teman-teman peserta ingin diberikan feedback, maksimal mengirimkannya tanggal berapa berarti? We can say 27. It depends on ini sih, tergantung kalau misalnya slide aja, yang baru siap slide aja, ya kita bisa berikan feedback di slide-nya. Ya, tapi kalau script kan kita harus baca, and then, gitu sih. Oke. But let's just say 27 lah, bisa lah. Kita 27, send it to us, and then 28, mungkin around the same time, kita latihan. Jadi latihannya juga tergantung apa yang dikirim juga, so you can't really expect us untuk give you a very thorough feedback if it's like one day before. Tapi jadi secepatnya lebih baik. Oke, kalau Mas Sugi enggak ini ya, kalau ada gladi resik enggak ini ya? Ya oke, langsung kompetisi aja nih. Atau oke. I think he says it's a good thing. That's what he said. It's a terrific idea. Yeah. Oke. Atau gini aja deh, kalau misalnya dari teman-teman partisipan belum ada komen sekarang, kita sediain aja lah Zoom link, kita buka, kita standby, nanti jika memang ada yang mau join, ya tinggal langsung di Zoom-nya itu. Artinya kita akan sediakan space waktu untuk kita menerima teman-teman, karena workshop ini kan tujuannya untuk sama-sama kita belajar gitu ya, dan juga mempersiapkan teman-teman yang akan berkompetisi. Monggo digunakan fasilitasnya jika teman-teman bersedia atau misalnya mau join ya monggo aja gitu. Ada lagi kah pertanyaan mungkin dari peserta lainnya terkait dengan teknis daripada event kompetisi 3MT ini? Ini kalau begitu kita ngirim skripnya, misalnya saya mau ikut nih, terus aku pengen dikasih komentar slide mas skrip, aku kirim ke emailnya yang tadi Santoso ya? Ya. Okay. Please make it clear if this is just a draft atau ini this is final gitu. Oke. Karena tadi yang di presentasi itu kan 3MT submission kalau tidak salah subjeknya ya. Nanti kalau yang untuk mau minta feedback diisiin aja tambahan draft gitu. Jadi biar kita notice bahwa ini adalah untuk diberikan feedback gitu.
Ya. Okay. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Oke. Kita masih punya seperempat, berapa menit ini? Ya, 15 kurang lebih 15 menit lagi ya. Sekali lagi, ini teman-teman kita sangat, ini adalah wadah untuk kita belajar bersama. Jadi siapapun, nggak cuma mesti harus anak PhD, anak Master by Research, Master by Coursework, atau anak Bachelor, undergraduate, apapun itu bisa banget nih ikut. Kalian, karena di sini kita belajar ya, yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nana, ke depan kita akan banyak menghadapi mungkin conference, mungkin ngobrol, mungkin interview kerja nantinya, dan ini adalah salah satu wahana untuk belajar. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut. 3 menit itu it's so simple. Inilah sangat singkat gitu loh ya. Jadi mari join di kompetisi 3MT-nya yang diselenggarakan oleh AIBSA ini, karena ini adalah demokrasi banget nih, dari kita, oleh kita, dan untuk kita gitu. Oh iya, kemarin saya dapat pertanyaan. Jadi ada kawan yang sudah submit tesisnya, lalu berarti kan statusnya sebagai mahasiswa discontinue ya istilahnya. Nah, kemudian sama seperti yang kita sepakati tentang membuka ruang ini sebagai ruang belajar, akhirnya diputuskan nggak apa-apa meskipun sudah submit tesis. Kan intinya kita berbagi penelitian kita itu, jadi masih bisa masuk. Ya, jadi kita open untuk semuanya gitu ya, tidak hanya terbatas pada satu level atau satu tertentu gitu, tapi kita benar-benar terbuka untuk semua. Esai tugasnya, mini research di tugasnya digunakan bisa banget. Dan yang pas, tapi ini semua dalam bahasa Inggris ya nanti presentasinya gitu. Gitu. Nanti ngiranya nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris teman-teman. Ya betul. Ya betul. Betul, itu harus ditekankan karena sebetulnya 3MT itu membuka juga kesempatan untuk dalam bahasa lain. Di negara lain ternyata tidak harus dalam bahasa Indonesia. Oke. Indonesia tapi ada nggak ya 3 minute thesis in Indonesia? Aku nggak tahu ya, nggak pernah dengar ya di Indonesia, di kampus Indonesia. Nggak tahu. Setahu saya di kampus Indonesia ada, tapi masih dalam bahasa Inggris. Oke. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu. Itu kampus yang aku tahu ya maksudnya, yang mengadakan 3MT dan dalam bahasa Inggris. Gitu. Aku stop sharing ya. Nah. Yap. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin nanti dari Mbak Utari bisa menutup. Dan kalau saya sih pribadi mengucapkan terima kasih banyak pada Mbak Nana yang sudah menyempatkan di weekend-nya untuk bisa sharing ya ke teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Nana. Ya, makasih banyak. Ya. Semoga sukses ya, ini keren banget loh. Saya maksudnya disiapkan dari AIBSA, maksudnya untuk workshopnya ya. Masukkan segala macam workshop dan sebagainya. Ini kalau bisa teman-teman jangan sia-siakan kesempatan ini gitu, karena sangat-sangat berguna sekali ketika kita udah presentasi langsung, kita punya kayak personal experience ya, dan kita juga akhirnya bisa menilai sendiri. Oh tadi kurangnya gimana ya, nanti ke depan kalau saat presentasi lagi ini berarti saya harus begini, waktunya harus, time manajemennya harus lebih distrikkan lagi dan sebagainya. Jadi banyak sekali kemarin saya dapat pengalaman dan pembelajaran yang paling penting untuk ke depannya saat presentasi, conference dan sebagainya. Saya udah tahu, oh saya tipenya gini, berarti saya harus time manajemennya harus lebih kenceng nih kayak gitu. Jadi banyak hal dan harus benar-benar harus dimanfaatin, jangan lewatin kesempatan ini. Oke, terima kasih Mbak, saya izin live duluan ya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Nana. Mbak Nana. Sukses juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, ini ada tadi kan sempat disebut tentang nah ini adalah yang tadi dibilang sama Mbak Lu tentang have you ever falling in love? Ini paling mengena banget. Cuman slide-nya sesimpel ini guys. Jadi Australia orang jantung. Judulnya Have You Ever Falling in Love? Bahasanya adalah tentang heart disease. Ya. Hook-nya dapet ya. Dan langsung message-nya tuh langsung dapat banget ke peserta. Ya, mungkin ini bisa jadi contoh dan teman-teman bisa lihat YouTube-nya juga. Oke, aku stop sharing.
Oke. Baik. Teman-teman. Nanti ini akan diupload di YouTube-nya Aibsa. Aibsa punya YouTube kan, Firdaus ya? Iya, nanti akan di-upload semua. Oke, nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman yang ingin ikut 3MT-nya Aibsa, tapi tidak bisa hadir workshop ini karena satu dan lain hal. Diarahkan untuk melihat atau nonton di YouTube-nya Aibsa juga. Jangan lupa di-subscribe kali juga ya. Sip. Mau nanya nih, teman-teman. Ya. Ini tanggal 5 Desember itu jam berapa ya? 10 sampai jam 12 tadi, Mbak. Oh ya, maaf. Diharapkan Mbak datang bisa nanti kalau misalnya berkompetisi jam 9.30 peserta juga sudah hadir karena kita untuk registrasi, mempersiapkan dan lain sebagainya gitu. Iya, itu di KJRI ya Mbak ya? Betul sekali, di Adelaide Teras yang KJRI di aulanya di lantai 2 ya. Iya. Maaf tadi saya miss yang itu. Oke, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih banyak. Presentasinya, pengarahannya segala macam ya. Terima kasih. Ya, semoga Mbak bisa join juga ya. Ya, insya Allah. Oke, sip. Untuk belajar. Ya, betul sekali, harus dimanfaatkan nih Mbak. Ya, betul. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita nih. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan bisa di. Oke teman-teman, kalau begitu nanti kami dari panitia akan mengirimkan lagi info pengingat, terutama tentang tanggal-tanggal tadi ya, tanggal-tanggal penting. Dan jangan segan-segan untuk mengirimkan bahan untuk di-review bersama, karena kembali lagi tujuan kita di sini belajar bersama. Jadi belajar bersama, berproses bersama untuk berbagi pengalaman, penelitian, atau tugas-tugas kita. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu acara ini. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat berweekend semuanya. Bye. Bye. Nah, panitianya jangan kabur dulu ya, saudara-saudara. Baru mau ngeklik live meeting. No. Aku paling semangat mau ngeklik live meeting. No, jangan dulu panitianya. Oke, baik Kakak. Karena kita ini dibagi kotaan ya? Iya, kotaan. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir ya buat para peserta. Kami tunggu kehadiran partisipasinya. Datang. Ayo, berarti yang tentang tanggal tadi loh, soalnya kan kita harus. Oh ya. PowerPoint-ku banyak banget ternyata di layar, aku bingung sekarang yang mana yang harus kututup. Nggak bisa ditutup sih. Oh, ada yang aku lupakan, guys. Apa, Bu? Harusnya kita tadi print screen ini peserta ya. Wajah foto seperti biasa. Masa kita meeting doang, foto bersama. Oh iya. Tapi soalnya di 15 menit terakhir kan soalnya banyak yang sudah pulang. Oke, apa tadi mau bahas tentang tanggal ya? Tanggal 2